Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi yang ke-12 ini, teman-teman sekalian, kita akan mengulas tentang maintenance dan reliability. Ini terus terang aspek yang tidak terlalu diperhatikan ya, cenderung dianggap remeh dibandingkan aspek-aspek operation yang lain. Misalnya kalau kita bandingkan dengan supply chain, kemudian dengan lean operation yang kemarin baru saja kita diskusikan misalnya, atau quality management itu tidak terlalu baik gitu, tidak terlalu seksi gitu. Karena memang maintenance dan reliability ini cenderung dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting, padahal dia memegang peranan yang tidak bisa dianggap remeh. Outline dari presentasi ini kita akan mulai dari kasus Orlando Utilities Commission, kemudian nanti kita akan masuk ke strategic importance of maintenance dan reliability, kemudian kita akan masuk ke aspek-aspek reliability, aspek-aspek maintenance, dan terakhir kita akan masuk ke konsep total productive maintenance. Seperti yang disajikan di buku Heiser, Render, dan Munson, kasus Orlando Utilities Commission ini menunjukkan betapa pentingnya maintenance dan reliability. Jadi setiap tahun Orlando Utilities Commission ini membutuhkan waktu sekitar 1-3 minggu untuk setiap power plant-nya, setiap pembangkit listriknya untuk dilakukan maintenance. Kemudian setiap 3 tahun sekali, masing-masing pembangkit listrik tadi perlu dilakukan overhaul dan inspeksi yang menyeluruh yang membutuhkan waktu sekitar 6-8 minggu. Setiap overhaul membutuhkan 1.800 pekerjaan dan menghabiskan 72.000 jam kerja. Orlando Utilities Commission ini menjalankan lebih dari 12.000 maintenance task, pekerjaan maintenance setiap tahunnya. Memang banyak ya, tapi kalau dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan ketika pembangkit listriknya mengalami masalah atau sampai down begitu, bisa menghabiskan $110.000 setiap harinya. Bila terjadi unexpected outage atau mati listrik begitu, maka biaya yang dikeluarkan bisa sampai 350 hingga 600.000 US dollar setiap harinya. Oleh karena itu, penting bagi Orlando Utilities Commission untuk selalu melakukan maintenance secara berkala. Dan mereka pernah menemukan kerusakan begitu ketika mereka melakukan preventive maintenance. Mereka mendapatkan ada rotor blade atau pisau atau kipas, bilah kipas yang mengalami keretakan. Seandainya bilah kipas tadi dibiarkan dan kemudian pecah di dalam turbin gitu, maka akan menghancurkan peralatan yang harganya bisa sampai 27 juta US dollar. Jadi walaupun terlihat remeh, terlihat tidak penting, terlihat seperti membuang-buang uang, tapi sesungguhnya maintenance itu sangat penting untuk dilakukan di setiap perusahaan. Oke, apa sih arti penting dari maintenance dan reliability? Secara teori, secara konsep, tujuan dari maintenance dan reliability adalah untuk memaintain, untuk memastikan kapabilitas dari suatu sistem. Jadi apapun itu, entah itu proses produksi, entah itu mesin, entah itu kendaraan, entah itu peralatan yang kita miliki, semuanya harus dipastikan supaya bisa mengeluarkan kapabilitas terbaik. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, maintenance dan reliability menjadi sangat penting karena ketika terjadi suatu kegagalan, maka dampaknya bisa sangat besar. Selain mempengaruhi operasional perusahaan, juga bisa mempengaruhi reputasi, image. Kemudian, kalau terjadi idle time, itu juga bisa mengganggu proses produksi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan maintenance dan memperhatikan reliability karena mereka harus melindungi investasi yang mereka keluarkan yang begitu besar dalam bentuk peralatan maupun dalam bentuk pabrik yang mereka buat. Dan yang lebih penting lagi, apalagi di zaman sekarang, mereka harus mampu memberikan lingkungan yang aman, yang safe bagi setiap karyawannya dan memberikan dampak yang minimal bagi lingkungan. Dan kalau semua itu dilakukan dengan baik, seharusnya nanti akan mempengaruhi juga terhadap profitabilitas perusahaan dan meningkatkan kepuasan dari customer. Apa bedanya maintenance dan reliability? Maintenance itu adalah aktivitas yang melibatkan atau
mendorong atau menjamin agar semua peralatan, semua sistem yang kita miliki itu berada dalam kondisi yang baik atau istilahnya working order. Sementara reliability itu adalah probabilitas sebuah mesin atau sebuah sistem bisa berjalan atau melakukan fungsinya dengan baik selama kurun waktu tertentu. Jadi maintenance itu lebih kepada aktivitas, tindakan, atau perbuatan, atau pekerjaan yang kita lakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita miliki, sistem yang kita miliki, proses yang kita miliki itu berjalan dengan baik. Sementara reliability itu adalah tentang probabilitas kemungkinan sebuah mesin atau sebuah sistem itu bisa berjalan dengan baik selama kurun waktu tertentu. Bagaimana cara kita meningkatkan reliability dan maintenance? Reliability bisa ditingkatkan dengan meningkatkan kemampuan dari masing-masing komponen, atau yang kedua bisa juga ditingkatkan dengan memberikan redundancy, memberikan cadangan atau backup. Sementara maintenance bisa kita tingkatkan dengan cara menerapkan atau meningkatkan preventive maintenance. Apa itu preventive maintenance? Nanti kita akan bahas. Dan yang kedua adalah dengan meningkatkan repair capability atau speed of capability. Maintenance dan reliability ini sekali lagi sangat penting ya teman-teman sekalian, karena di situ nanti kita akan melakukan pembersihan, kita akan melakukan monitoring, kita akan melakukan adjustment, kita mungkin akan melakukan perbaikan-perbaikan dan membuat catatan yang baik. Di sisi lain kita juga kemarin kita diskusikan tentang lean operation, salah satunya adalah employee empowerment, kemudian continuous improvement, kemudian memberikan lebih banyak kepercayaan dan tanggung jawab kepada karyawan, dan seterusnya. Dan kalau dua hal ini dilakukan secara bersamaan, yaitu employee involvement dan maintenance maupun reliability prosedur, maka hasilnya akan mengurangi variability, kemudian mengurangi inventory, meningkatkan kualitas, meningkatkan kapasitas, dan yang lebih penting lagi adalah melindungi investasi perusahaan dalam bentuk pabrik, proses produksi, peralatan, mesin-mesin, dan seterusnya. Dan harapannya semua ini nanti akan mendorong produktivitas yang lebih baik, menghasilkan produk-produk yang berkualitas, dan profitabilitas yang semakin tinggi. Reliabilitas sebuah sistem, teman-teman sekalian, itu bisa disimbolkan dengan RS. Jadi RS ini adalah, kalau dirumuskan secara matematika, adalah R1 kali R2 kali R3 kali R sekian dan seterusnya sampai Rn. Rumus ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin meningkatkan reliabilitas sebuah sistem, maka kita harus meningkatkan reliabilitas masing-masing komponen secara individu. Jadi kalau kita ingin meningkatkan RS, maka R1, R2, R3 juga kita harus tingkatkan. Sebagai contoh, kita punya sebuah sistem dengan 3 komponen yang berbeda, ada R1, R2, dan R3. R1 punya reliabilitas 90%, R2 punya reliabilitas 80%, dan R3 punya reliabilitas 99%. Maka reliability of the system adalah R1 dikali R2 kali R3 sama dengan 71,3%. Salah satu indikator yang bisa kita gunakan adalah FR atau Product Failure Rate. FR ini mengukur reliability dari sebuah produk, bisa dirumuskan dengan number of failure dibagi dengan number of unit tested dikalikan 100%. FR juga bisa dihitung dari number of failure dibagi dengan number of unit hours of operating time. Kemudian dari FR ini kita bisa peroleh MTBF atau mean time between failure. Oke, sebagai contoh, di sebuah pesawat luar angkasa begitu, kita punya 20 air conditioning unit yang berjalan selama 1000 jam. Satu di antaranya mengalami kegagalan atau kerusakan setelah 200 jam. Satu lagi yang lain mengalami kerusakan atau kegagalan setelah 600 jam. Maka failure rate-nya bisa kita hitung dengan cara 2 dibagi dengan 20 dikalikan 100% atau 10%. Kemudian failure rate dalam bentuk number bisa dihitung dari 2 dibagi 20.000 dikurangi 1.200. Dari mana 1.200? Kita tadi mendapatkan data bahwa satu mesin mengalami kegagalan setelah 200 jam dan satu mesin mengalami kegagalan setelah 600 jam. Jadi kalau di total adalah 800 jam dikurangi dari 1000 jam, 1200,
maka ketemu angka FR dalam bentuk N itu adalah 0,000106 failure per unit jam. Dan kalau kita hitung MTBF-nya, maka ketemu 9.434 jam. Jadi kita punya 20 air conditioning unit yang beroperasi selama 1.000 jam masing-masing, jadi totalnya adalah 20.000 jam. Kemudian MTBF-nya adalah 9.434 jam. Jadi kita bisa menghitung, membuat estimasi bahwa kira-kira akan terjadi kegagalan setiap 9.434 jam sekali. Failure rate tadi juga bisa kita hitung dengan failure rate per trip. Kalau kita asumsikan dalam satu minggu kita melakukan perjalanan 6 hari dan 6 hari itu ada masing-masing ada 24 jam, maka kita bisa ketemu angka failure rate-nya 0,0153 kegagalan per perjalanan. Kemudian bagaimana cara kita meningkatkan reliability? Salah satunya tadi adalah dengan memberikan redundancy atau memberikan backup. Karena dengan memberikan backup, kita bisa meningkatkan reliabilitas sebuah sistem secara keseluruhan. Analoginya sederhana, misalnya di rumah kita mengandalkan listrik dari PLN. Listrik dari PLN mungkin tidak terlalu reliable, sehingga kita memberikan redundancy. Kita membeli genset sendiri, sehingga ketika terjadi masalah atau terjadi outage, power outage, kita bisa menggunakan genset yang kita miliki. Itu adalah salah satu bentuk providing redundancy. Nah, dalam contoh ini, teman-teman sekalian, bahwa reliability of the system itu bisa dihitung dengan cara probability of first component working 80%, probability of second component working 75%, dan probability of needing second component, yaitu 1 dikurangi 80%. Hasil dari perhitungan ini adalah 95%. Ini adalah contoh lain, tadi kita sudah menunjukkan bahwa 3 sistem yang masing-masing memiliki reliabilitas 90%, 80%, dan 99%, secara keseluruhan itu memberikan total reliability sebesar 71,3. Tapi bagaimana kalau kita memberikan redundancy untuk R1 dan redundancy untuk R2? R1 kita beri redundancy dengan probabilitas yang sama, 90%, R2 juga kita berikan redundancy dengan probabilitas yang sama, yaitu 80%. Kemudian reliability of the system kita hitung menggunakan rumus yang tadi diambil dari slide sebelumnya, ketemu angka 94%. Jadi kelihatan jelas ya teman-teman sekalian bahwa dengan memberikan redundancy, kita bisa meningkatkan reliabilitas sebuah sistem secara cukup signifikan. Kemudian teman-teman sekalian, redundancy itu juga bisa ditingkatkan dengan pendekatan atau dengan bentuk paralel. Misalnya dalam skema ini sama kita punya R1, R2, R3, dan R4. Tapi kelihatan di sini bahwa R2 dan R3 itu memberikan semacam redundancy secara paralel terhadap R1 maupun R4. Kemudian reliability khusus untuk jalur yang ada di tengah, R2 dan R3 itu adalah sebesar 95,06%. Dan dari sini kita bisa hitung probability bahwa ketiga jalur ini mengalami kegagalan adalah sebesar 0,00012. Sehingga reliability of new design ini adalah sebesar 99,988. Jadi kelihatan sekali bahwa dengan memberikan redundancy secara paralel, reliability of the system juga akan meningkat secara signifikan. Kita beralih ke maintenance ya teman-teman sekalian. Secara umum ada 2 tipe maintenance. Yang pertama adalah preventive maintenance dan yang kedua adalah breakdown maintenance. Sama satu lagi ada predictive maintenance, nanti kita bahas di belakang. Tapi kita ulas dulu yang dasar atau yang klasik, yaitu preventive dan breakdown maintenance. Secara umum, preventive maintenance adalah inspeksi yang dilakukan atau perbaikan yang dilakukan secara rutin, supaya sistem yang kita miliki selalu berada dalam kondisi yang baik, regardless apakah terjadi kerusakan atau tidak. Contohnya seperti kalau Anda membeli mobil atau sepeda motor, maka setiap 1000 km Anda harus bawa ke bengkel, kemudian nanti akan dicek semuanya, kemudian akan diganti olinya, kemudian akan mungkin diisi air akinya, diperbaiki kalau ada yang rusak, dan lain sebagainya. Walaupun mungkin kendaraan Anda tidak mengalami masalah apapun.
Nah, konsep semacam ini disebut sebagai preventive maintenance. Di sisi lain, kita juga mengenal breakdown maintenance, yaitu perbaikan yang dilakukan ketika terjadi situasi emergensi atau terjadi kegagalan. Misalnya Anda sedang naik sepeda motor atau Anda sedang naik mobil, kemudian amit-amit di tengah jalan terjadi kerusakan, mobil Anda atau motor Anda mogok, maka Anda harus telepon bengkel, mengundang montir untuk membantu Anda, dan seterusnya. Dan proses ini disebut sebagai breakdown maintenance. Maintenance yang dilakukan ketika sistem atau peralatan yang kita miliki sedang mengalami kegagalan. Oke, preventive maintenance, teman-teman sekalian, itu perlu sekali dilakukan karena kita harus mampu seperti punya kemampuan cenayang ya, memprediksi kapan segala sesuatunya itu akan mengalami kegagalan. Nah, menentukan kapan kita melakukan preventive maintenance itu tidak asal-asalan, tapi kita bisa gunakan konsep MTBF yang tadi ditunjukkan di beberapa slide sebelumnya. Yang penting adalah kita bisa mengidentifikasi initial failure rate atau infant mortality. Kemudian dari situ kita bisa menentukan atau merumuskan MTBF. MTBF ini yang kemudian menjadi patokan kapan kita harus melakukan preventive maintenance. Misalnya tadi di beberapa slide sebelumnya kita ketemu bahwa 20 air conditioner di pesawat luar angkasa Soyuz itu MTBF-nya adalah 9.434 jam. Maka preventive maintenance yang kita lakukan bisa mendekati MTBF tersebut, misalnya dilakukan setiap 9.000 jam sekali. Atau kalau Anda mau lebih preventif lagi, bisa dilakukan 8.000 jam sekali misalnya. Kemudian maintenance itu juga harus dikelola dengan baik, dalam artian kita harus simpan dalam catatan yang jelas kapan sebuah sistem mengalami kerusakan, bagian apa yang diperbaiki, inventory apa yang diganti, parts apa yang diganti, kemudian siapa yang bertanggung jawab atas perbaikan atau penggantian peralatan, dan seterusnya. Kemudian dari situ nanti kita bisa hasilkan output reports, misalnya inventory and purchasing report, kemudian equipment parts list, equipment history report, cost analysis, dan work orders. Hal ini penting untuk menjamin maintenance dan reliability of the system. Bagaimana cara kita menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melakukan maintenance dengan biayanya? Karena secara teori semakin banyak kita melakukan maintenance pasti semakin baik. Tapi semakin sering kita melakukan maintenance pasti biayanya juga semakin besar. Oleh karena itu, pendekatan tradisional berusaha menyeimbangkan antara preventive maintenance dengan breakdown maintenance. Tapi pendekatan ini gagal untuk menerjemahkan atau untuk menangkap konsep full cost of breakdown. Full cost of breakdown itu tidak hanya melihat pada saat sistem itu terjadi breakdown saja, tapi juga melihat aspek lain, misalnya inventory yang ada, kemudian moral dari karyawan kita, kemudian scheduling yang harus kita perbaiki karena menunjukkan bahwa scheduling yang kita miliki saat ini ternyata tidak reliable. Nah, semua hal itu harus dipertimbangkan juga ketika kita ingin menghitung full cost of breakdown. Oke, menggunakan pendekatan tradisional, teman-teman sekalian, kita berusaha menyeimbangkan antara preventive maintenance dan breakdown maintenance. Secara umum, makin banyak kita melakukan preventive maintenance, maka cost-nya akan semakin tinggi. Sementara sebaliknya, semakin sering kita melakukan maintenance, breakdown maintenance cost-nya umumnya akan semakin rendah. Kemudian dari situ kita bisa jumlahkan total cost-nya dan kita bisa temukan optimal point atau lowest cost maintenance policy. Tapi di sisi lain juga kita harus perhatikan yang tadi disebut sebagai full cost of breakdown. Jadi seiring berjalannya waktu, full cost of breakdown itu akan mengalami penurunan, sehingga akan mengubah kurva atau grafik dari total cost tadi. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan tidak hanya preventive maintenance cost saja, tetapi juga full cost of breakdown. Bukan sekedar breakdown maintenance saja, tetapi juga full cost of breakdown. Dari sini kita akan menemukan optimal point yang baru, yang kecenderungannya akan selalu lebih ke kanan daripada
menggunakan pendekatan yang tradisional. Oke, ini adalah contoh perhitungan breakdown cost atau maintenance cost. Misalnya kita punya data bahwa mesin yang kita miliki itu mengalami breakdown 0 selama 2 bulan, 1 kali selama 8 bulan, 2 kali selama 6 bulan, dan 3 kali selama 4 bulan. Totalnya adalah 20, kemudian rata-rata cost breakdown-nya adalah $300. Kemudian dari sini kita menghitung expected number of breakdowns dengan rumus expected number of breakdowns itu adalah sigma dari number of breakdowns dikalikan dengan corresponding frequency. Dari sini kita ketemu angka breakdown-nya adalah 1,6 setiap bulan. Selanjutnya kita harus menghitung expected breakdown cost per month tanpa menghitung dulu preventive maintenance. Rumusnya adalah expected breakdown cost itu diperoleh dari expected number of breakdown dikalikan dengan cost per breakdown, yaitu 1,6 dikali 300 atau 480 per month. Dari sini kita bisa menghitung cost of preventive maintenance, yaitu cost of expected breakdowns if service contract signed ditambah dengan cost of service contract, yaitu 1 breakdown per month dikalikan 300 ditambah dengan 150. Dari sini kita ketemu angka 450 per bulan. Jadi kalau kita melakukan preventive maintenance dengan cara meng-hire perusahaan lain, biayanya adalah $450 per bulan. Sebaliknya, kalau kita melakukan segala sesuatunya hanya menggunakan breakdown maintenance saja, tidak mempertimbangkan preventive maintenance, biayanya adalah $480 per bulan. Jadi, jelas lebih mahal kalau kita mengandalkan breakdown cost saja atau breakdown maintenance saja. Oleh karena itu, kesimpulannya lebih baik kita menggunakan preventive maintenance karena biayanya lebih murah. Yang bisa kita lakukan, teman-teman sekalian, untuk meningkatkan reliability adalah dengan meningkatkan repair capabilities, kemampuan untuk memperbaiki. Caranya adalah dengan melatih karyawan kita, personel kita dengan baik, kemudian memberikan sumber daya yang memadai, kemudian memberikan kesempatan untuk membangun repair plan dan priorities, agenda-agenda perbaikan, kemudian memberikan otoritas untuk melakukan material planning, kemudian kemampuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber terjadinya breakdown, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mendesain cara atau menemukan cara supaya MTBF itu bisa diperpanjang. Kalau MTBF-nya diperpanjang, berarti reliabilitas dari sebuah sistem atau sebuah mesin atau sebuah peralatan juga akan semakin baik. Bagaimana repair capabilities itu sebaiknya dikelola di dalam sebuah perusahaan? Kita bisa gunakan bagan ini sebagai indikator. Jadi di sebelah kiri adalah preventive maintenance cost yang lebih rendah, sementara yang sebelah kanan competence is higher. Jadi memerlukan skill atau kompetensi yang semakin tinggi. Kenapa begitu? Karena di sisi kanan biasanya peralatannya menjadi semakin kompleks, semakin canggih, sementara di sisi kiri biasanya kepemilikan operator itu menjadi lebih penting. Nah, kalau Anda berada di sebelah kiri, maka maintenance yang dilakukan adalah autonomous atau dilakukan oleh operator sendiri, kemudian bergerak ke kanan dilakukan oleh maintenance department, bergerak ke kanan lagi dilakukan oleh manufacturer field service, lalu ke kanan lagi dilakukan oleh depot service atau dikembalikan kepada pabrik. Sebagai contoh teman-teman sekalian, kalau kita di sebuah kantor misalnya, kemudian kita punya beberapa peralatan. Yang paling mudah misalnya staples atau pelubang kertas gitu ya. Itu kan peralatan yang sederhana, tidak ada kompleksitas apapun, sehingga kalau terjadi kerusakan ya kita coba perbaiki sendiri. Sementara yang di sebelah kanan, misalnya kita punya mesin yang canggih atau komputer yang sophisticated begitu, kalau terjadi kerusakan ya mau tidak mau kita harus menggunakan depot service atau mengembalikannya kepada pabrik, karena kita tidak bisa memperbaikinya sendiri. Selanjutnya, konsep yang perlu dikembangkan di dalam sebuah perusahaan adalah konsep yang disebut autonomous maintenance. Dalam hal ini, setiap karyawan itu
bertanggung jawab untuk melakukan observasi, untuk melakukan pengecekan, untuk melakukan adjustment, untuk melakukan pembersihan, dan memberikan informasi atau memberikan notifikasi ketika terjadi kerusakan. Misalnya di sebuah kantor biasanya punya beberapa kendaraan. Masing-masing kendaraan biasanya akan dialokasikan satu driver tertentu. Jadi driver A untuk mobil A, driver B untuk mobil B, dan seterusnya. Dalam konteks ini, masing-masing driver bertanggung jawab untuk selalu melakukan observasi, kemudian selalu ngecek, selalu memperbaiki kalau ada kerusakan, membersihkan, dan menyampaikan kepada manajemen kalau ada kerusakan yang berada di luar tanggung jawab driver tersebut. Dengan cara ini, maka kendaraan akan lebih baik karena kita bisa memprediksi kapan terjadi kerusakan. Kemudian kita juga akan bisa mampu mencegah terjadinya breakdown dan memperpanjang usia dari kendaraan tersebut. Nah, konsep yang juga penting adalah yang disebut sebagai total productive maintenance. Intinya adalah kita ingin membangun sebuah sistem yang reliable, sebuah sistem yang mudah digunakan dan mudah juga untuk diperbaiki. Yang penting di sini teman-teman sekalian adalah total cost of ownership. Ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi tidak hanya kita menghitung berapa biaya yang digunakan untuk membeli mesin tersebut, tapi juga kita perlu hitung nih berapa service dan maintenance yang dilakukan. Apakah service dan maintenance itu juga masuk ke dalam perhitungan biaya tersebut. Salah satu agenda yang perlu dilakukan adalah mengembangkan preventive maintenance plan yang mencakup best practice dari operator, dari maintenance department, maupun dari depot service. Kemudian kita juga perlu melakukan training for autonomous maintenance, supaya masing-masing personel, dalam contoh tadi, masing-masing driver, itu bisa memperbaiki mesinnya sendiri tanpa perlu harus campur tangan dari manajemen atau menggunakan jasa kontraktor dari luar, kecuali kalau memang benar-benar dibutuhkan atau memang masalahnya terlalu besar. Oke, tambahan lagi teman-teman sekalian, salah satu hal yang penting dalam maintenance adalah yang disebut sebagai predictive maintenance. Nanti kita akan uraikan lebih lanjut. Oke, salah satu tambahan yang penting adalah alternatif formula yang bisa kita gunakan untuk menghitung redundancy. Tadi di depan sudah disampaikan, tapi di sini kita juga bisa menghitung dengan rumus yang berbeda. Dari sini kita bisa menggunakan rumus probability dari sebuah mesin itu akan mengalami kegagalan sama dengan 1 minus probability mesin itu tidak mengalami kerusakan atau tidak mengalami kegagalan. Dalam contoh ini, probabilitas sebuah mesin tidak mengalami kegagalan adalah 0,8, maka probabilitas gagalnya adalah 0,2. Seandainya ada dua mesin yang sama, maka probabilitas mesin-mesin tersebut tidak mengalami kegagalan adalah 0,2 dikali 0,2 atau 0,04. Sehingga probabilitas setidaknya satu mesin itu selalu bekerja adalah 96%. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi teman-teman sekalian, kalau breakdown maintenance itu ada masalah nih. Breakdown maintenance berarti kita pakai terus mesinnya sampai terjadi kerusakan, baru kita perbaiki. Atau bahasa Inggrisnya run it until it breaks. Hal ini mungkin oke untuk peralatan yang sederhana, misalnya Anda punya kursi, Anda punya meja, maka Anda nggak perlu melakukan preventive maintenance. Anda pakai saja ketika nanti meja atau kursinya rusak, baru Anda perbaiki. Tapi kalau untuk peralatan yang signifikan, misalnya seperti tadi kendaraan, atau mesin, atau pembangkit listrik, maka breakdown itu bisa berakibat fatal, sehingga kita harus melakukan preventive maintenance. Selain itu, teman-teman sekalian, untuk hal-hal yang sangat spesifik ya, misalnya pesawat terbang. Pesawat terbang itu diatur oleh regulasi selama sekian ribu jam harus dilakukan maintenance. Tak peduli apakah terjadi masalah atau tidak terjadi masalah, maka setiap waktu tertentu atau jam terbang tertentu, pesawat tersebut harus dilakukan maintenance. Dan itu diawasi dengan ketat oleh regulator. Sebaliknya, preventive maintenance itu juga punya masalah, karena kadang-kadang kita harus mengganti sesuatu yang sebetulnya masih bisa digunakan atau tidak rusak-rusak amat.
Dalam bahasa Inggris istilahnya whether or not it is broken, we have to fix it. Ini sering sekali sering sekali misapplied ya. Jadi kita mengganti sebuah item atau sebuah spare part padahal masih bisa digunakan dengan baik. Atau kadang-kadang kita membuang hal-hal yang sebetulnya masih bermanfaat tapi karena sudah harus dibuang ya mau tidak mau kita buang pada saat itu dan itu menciptakan waste. Oleh karena itu, beberapa pakar mengusulkan konsep predictive maintenance, yaitu menggunakan teknologi untuk memonitor atau memprediksi terjadinya kegagalan. Teknologi ini sifatnya sangat spesifik dan sangat canggih, bisa menggunakan visual, bisa menggunakan vibrasi, bisa menggunakan temperatur, maupun pengukuran atau indikator yang lain. Dan pengukuran ini nanti akan dibandingkan dengan standar atau baseline yang sehat. Bagi banyak perusahaan, predictive maintenance ini bisa menjadi alternatif yang melengkapi atau memperbaiki keterbatasan dari preventive maintenance maupun breakdown maintenance. Oke, beberapa alternatif misalnya kita bisa gunakan vibration analysis, kita bisa gunakan infrared, kita bisa menggunakan oil and water analysis maupun peralatan yang lain. Misalnya vibration analysis kita bisa gunakan untuk elemen-elemen atau parts atau komponen yang menggunakan gerakan seperti turbin atau mesin atau gearbox dan lain sebagainya. Dengan menggunakan alat seperti sophisticated frequency testing atau FFT, kita bisa melihat nih bagian mana atau komponen mana yang sudah seharusnya diganti. Contoh lain adalah menggunakan infrared. Dengan menggunakan kamera inframerah, kita bisa melihat atau bisa menganalisis temperatur sehingga kita bisa menemukan hotspot atau alat-alat atau tempat atau komponen yang harus diganti. Kita bisa gunakan misalnya untuk menelusur kabel yang putus atau kabel yang koneksinya buruk. Karena tidak mungkin kita harus membuka isolator kabel satu persatu dan menelusur setiap sentimeternya, misalnya. Kita juga bisa gunakan infrared untuk mengidentifikasi, misalnya ada kebocoran di atap rumah atau bangunan kita. Kemudian sama seperti vibration analysis, infrared analysis juga umumnya lebih mahal dibandingkan dengan kalau kita hanya menggunakan alat-alat untuk preventive maintenance atau breakdown maintenance. Contoh lain adalah dengan menggunakan oil analysis atau water analysis. Dengan menganalisis oil atau minyak dalam gearbox atau dalam turbin, kita bisa menemukan partikel apa saja yang ada di dalamnya, dan ini bisa mengindikasikan bagian mana yang sudah aus atau sudah harus diganti. Kemudian dari water analysis kita bisa mengambil atau mengukur misalnya kalau ada keasaman, kemudian ada karat atau ada microbiology di dalamnya, kita bisa identifikasi dengan mudah. Dan ini biasanya digunakan oleh oil vendor dan water treatment companies. Contoh lain kita bisa gunakan ultrasonic and dye testing. Ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya crack di dalam elemen yang bergerak seperti di dalam tube atau di dalam turbin. Seperti contoh tadi Orlando Utilities Commission yang menemukan crack di dalam turbin yang mereka miliki. Prosesnya adalah dengan menggunakan ultrasonic wave. Kemudian nanti permukaan akan diberikan coating atau diberikan lapisan lalu diperbaiki. Dan lapisan yang tersisa itu menunjukkan adanya crack atau pecahan atau retakan. Contoh lain adalah dengan menggunakan shock pulse testing. Ini adalah vibration analysis yang digunakan untuk mendeteksi adanya kerusakan di dalam bearing pada frekuensi yang sangat tinggi. Teman-teman sekalian, ini adalah perbandingan plus minus bagi tiga metode yang berbeda, yaitu breakdown maintenance, preventive maintenance, dan predictive maintenance. Seperti bisa kita lihat, breakdown maintenance itu punya keuntungan, dia tidak perlu kita kerjakan dulu, jadi kita tunggu saja sampai dia rusak. Tapi kerugiannya kalau terjadi kerusakan bisa menyebabkan disruption.
Kalau peralatannya cukup strategis, cukup vital, maka bisa menyebabkan kecelakaan atau bahkan kematian. Breakdown maintenance mungkin membutuhkan tenaga kerja atau spare part pada jam-jam yang tidak bisa kita prediksikan. Tapi kita bisa manfaatkan breakdown maintenance ini untuk peralatan yang tidak terlalu strategis. Misalnya tadi saya contohkan meja atau kursi atau mesin fotokopi dan lain sebagainya. Metode yang kedua adalah preventive maintenance. Keuntungannya adalah kita bisa melakukan penjadwalan kapan akan kita lakukan preventive maintenance. Kerugiannya pasti akan menyebabkan biaya, kemudian kadang kita harus mengganti peralatan yang sebetulnya masih bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, terkait dengan teknologi atau sumber daya yang dibutuhkan, preventive maintenance itu membutuhkan pekerjaan atau peralatan pada waktu-waktu tertentu sejalan dengan kapan preventive maintenance itu dilakukan. Contohnya kita bisa lakukan untuk kendaraan, untuk mesin, untuk power plant, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, predictive maintenance, keuntungannya adalah memprediksi failure dengan lebih akurat dan menentukan penjadwalan yang lebih presisi bila dibandingkan dengan preventive maintenance. Kerugiannya umumnya membutuhkan biaya yang cukup mahal, membutuhkan peralatan yang sangat canggih, dan implikasinya juga membutuhkan tenaga yang ahli di bidangnya. Contoh teknologinya tadi sudah kita singgung, vibration analysis, infrared analysis, dan lain sebagainya. Peralatan-peralatan ini membutuhkan biaya yang mahal dan membutuhkan tenaga ahli untuk mengoperasikannya dengan baik. Oleh karena itu, selayaknya hanya digunakan pada peralatan-peralatan yang sangat strategis, peralatan-peralatan yang sangat vital dan mahal. Oke, ini adalah bagan atau diagram yang menunjukkan berapa komposisi biaya pada saat kita melakukan 3 jenis atau 3 metode maintenance yang berbeda: breakdown maintenance, preventive maintenance, dan predictive maintenance. Di awal-awal penggunaan kita bisa fokus untuk breakdown maintenance saja. Kemudian preventive maintenance secukupnya dan predictive maintenance relatif lebih sedikit. Tapi seiring berjalannya waktu, komposisi breakdown maintenance harus semakin dikurangi, sementara predictive maintenance-nya akan semakin lebih mendapatkan porsi yang cukup signifikan. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah predictive maintenance itu efektif secara biaya? Penelitian menunjukkan bahwa di berbagai industri, average rate of return-nya adalah 7:1 sampai 35:1, jadi cukup menguntungkan. Kemudian vibration analysis, infrared thermography, dan oil atau water analysis, semuanya adalah teknologi yang secara ekonomis maupun secara saintifik juga sudah terbukti, dan keunggulan utamanya atau penghematan utamanya adalah membantu kita untuk menghindari downtime. Dan downtime ini sangat penting, terutama kalau kita ingin menggunakan atau menjalankan konsep just in time. Jangan sampai terjadi downtime kalau kita ingin just in time kita berjalan dengan smooth. Effective reliability ini adalah kepanjangan dari reliability yang memasukkan probability of failure dengan probability of not detecting imminent failure. Jadi probability terjadinya kegagalan dan probability ketidakmampuan kita untuk mendeteksi terjadinya kegagalan yang cukup fatal. Rumus dari effective reliability adalah 1 dikurangi dengan probability of failure dikalikan dengan probability of not detecting failure. Sebagai contoh, kita punya gearbox dengan reliability-nya 90%, kemudian probability of early detection of failure-nya adalah 70%. Dari sini kita bisa hitung effective reliability-nya adalah 1 dikurangi dengan 10% dikalikan 30% atau sama dengan 97%. Artinya kalau kita melakukan vibration monitoring atau predictive maintenance, maka reliabilitas sistem ini akan meningkat nih dari 90% menjadi 97%. Tapi perlu diperhatikan ya teman-teman sekalian bahwa predictive maintenance itu akan bisa meningkatkan effective reliability kalau satu kita bisa menentukan metode yang tepat untuk mendeteksi kegagalan yang akan kita hadapi. Lalu yang kedua, kita bisa memonitor secara rutin, secara berkala, kemungkinan terjadinya perubahan di dalam komponen atau di dalam sistem sebelum
kegagalan itu benar-benar terjadi. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah ketika kita bisa memprediksi, kita punya kemampuan atau kita punya kapabilitas untuk sesegera mungkin menindaklanjuti, mengambil tindakan, dan memitigasi supaya tidak terjadi risiko. Jadi tidak ada gunanya kita punya predictive maintenance, tapi begitu kita berhasil mengidentifikasi sesuatu, kita tidak mampu, atau kita tidak boleh, atau kita tidak punya biaya untuk mengganti komponen tersebut atau memperbaiki masalah tersebut. Nah, terakhir teman-teman sekalian, yang perlu ditekankan adalah secara umum kita harus bisa meningkatkan repair capabilities kita. Di depan tadi sudah disinggung bahwa setiap karyawan harus di-training secara baik supaya dia bisa melakukan autonomous maintenance. Lalu yang kedua, kita harus memberikan resources yang memadai. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menyeimbangkan antara breakdown maintenance, preventive maintenance, dan predictive maintenance. Kapan kita menggunakan breakdown, kapan kita menggunakan preventive, kapan kita menggunakan predictive. Dan sekali lagi, sama seperti elemen operasional manajemen yang lain, dalam hal maintenance dan reliability, kita juga perlu melakukan continuous improvement. Mungkin kita bisa menemukan metode-metode yang lebih baik, atau indikator yang lebih baik, atau vendor yang lebih baik, dan seterusnya di dalam rangka meningkatkan reliabilitas dan maintenance dari sistem kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi yang ke-12 ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir materi ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.